Rabu 15 Juni. Kita tidak terhitung lagi ya, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang belakangan ini selalu merubah dan merugikan terutama kaum buruh. Yang pertama adalah Omnibus Law. Udah nggak terhitung lagi kita demo Omnibus Law. Dari awal perancangannya sampai pengesahannya. Bahkan kita ikut menggugat ini Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi. Dan hakim Mahkamah Konstitusi sama-sama kita tahu, se-Indonesia orang tahu bahwasannya dinyatakan melanggar atau syarat formilnya tidak terpenuhi. Yang paling kecil di Omnibus Law yaitu tentang kenaikan upah. Kalau di Undang-Undang 13 itu dilakukan survei KHL dalam menentukan kebutuhan hidup layak untuk menentukan upah minimum. Ini contoh kecil saja nih. Jadi mau dapat upah minimum maka disurvei dulu di daerah tersebut, baru dapat nanti penentuan upah minimumnya. Namun di Omnibus Law berbeda, dirubah. Bahkan dibuatkan turunannya yaitu PP 36 yang mengatakan di sana upah minimum itu tidak lagi mengacu kepada kebutuhan hidup layak. Upah minimum dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah. Batas atas tentu upah minimum yang tertinggi sebelumnya. Batas bawahnya tentu 50% dari upah minimum sebelumnya. Nanti dikalikan ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah tersebut. Alhasil apa? 2 tahun sejak Omnibus Law dikeluarkan, upah minimum Pak Gubernur sudah ditolak loh. Gugatan kita diterima. Nanti naik ke PT Tun Medan, ke MA, hasilnya bakal sama. Kenapa? Karena dasar hukum dalam menentukan kenaikan upah minimum 2021 masih menggunakan Omnibus Law. Padahal Omnibus Law cacat formil. Akhirnya apa? Belum lama ini, di tahun 2022 ini, kita sama-sama lihat apa kata MA, apa putusan MA. Memerintahkan gubernur untuk merubah. Memerintahkan gubernur untuk merubah SK UMK 2021. Makanya hari ini kita hadir lagi di sini teman-teman, karena kita mau menagih janji. Saya berharap kalau Bu Gubernur ada, dia masih ingat dengan wajah saya yakin betul itu. Karena saya nyampaikan sama dia, wanti-wanti, Bapak, kalau kita laki-laki, yang gentleman itu adalah dipegangin mulutnya. Itu. Saya masih sampaikan itu pada beliau waktu itu. Kalau kami buruh bisa memenangkan itu, membatalkan SK UMK Anda, apakah Anda berani untuk merubahnya? Gubernur berkata, kalau kita harus taat hukum. Itu gak lupa saya. Ya, semua warga negara harus taat hukum. Itu kata gubernur tuh. Apalagi pemerintah. Tapi faktanya sudah keluar putusan MA dan beliau sudah menerima, tapi beliau nggak merubah itu SK. Berarti yang nggak taat hukum siapa ini? Biasanya, tanya sama bapak-bapak polisi, kalau ada rakyat yang melanggar hukum, kira-kira ditangkap nggak? Ditangkap nggak? Kira-kira kalau gubernur yang melanggar hukum, kira-kira bisa ditangkap nggak? Bagaimana kita rakyat ini akan patuh dan tunduk kepada aturan hukum? Kalau orang nomor 1 di Kepri-nya saja tidak patuh hukum. Orang nomor 1 di Kepri orang nomor 1. Kalau teman-teman orang nomor 1 di pabrik doang, di BUK. Ini orang nomor 1 di Provinsi Kepri. Panutan kita, junjungan kita di Kepri ini, yang selayaknya adalah menegakkan hukum kepada rakyatnya, bukan malah melanggar hukum. Udah jelas putusan MA itu memerintahkan gubernur untuk merubah.
SK. Padahal merubah SK itu nggak susah loh. Kalau saya belajar hukum kawan-kawan, kalau gubernur mau nih ya, kalau saya gubernurnya, saya tanda tanganin itu SK-nya, rubah aja. Kenapa rupanya? Apa masalahnya? Apa masalahnya kita rubah SK itu sementara SK 2022 aja udah keluar. Tapi itu hanya merubah SK loh. Bukan kita mau meminta sesuatu ya selaku rakyat Batam. Bukan. Merubah SK. Merubah SK yang proses pembuatannya, proses perundingan upah minimumnya cacat hukum. Hanya kita menegakkan ini. Hari ini ada gubernur nggak? Ada nggak perwakilannya? Gubernur siapa yang menerima hari ini? Ya, kita berharap gubernur atau asisten 1, 2, 3, sekda dan disnaker provinsi, karena ini yang berjanji kemarin ini.